Selamat pagi guys. Pagi ini kita akan ada panen ya. Panen ikan yang sudah di grading minggu lalu. Assalamualaikum. Ini adalah proses panen di Saudi ya teman-teman. Jadi proses panennya seperti ini. Ketika ditimbang itu mereka tidak menggunakan air sama sekali, karena yang ditimbang itu pure ikannya aja atau dagingnya aja. Dan untuk ukuran ikan itu minimal paling kecil 280 graman. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana untuk mempercepat pertumbuhan si ikan dengan menggunakan sistem biofloc. Sebelum kita lanjut ke alur cerita, di subscribe dulu lalu tekan lonceng, karena dengan di subscribe sangat membantu saya untuk membuat video-video konten selanjutnya. Ada beberapa faktor juga untuk mempengaruhi masa pertumbuhan si ikan, seperti contoh di pada tebar, terus di pemberian pakan, pemberian probiotik, dan pengaplikasian lainnya. Nah, terkadang orang yang melihat sistem biofloc itu mereka tahunya pada tebar tinggi dan menggunakan aerasi. Bukan hanya sekedar seberapa banyak pada tebarnya di kolam atau per kolam. Jadi yang saya lakukan ini, bagaimana caranya si ikan itu bisa terjual dalam hitungan minggu, dan bagaimana caranya si ikan itu bisa bertumbuh dengan cepat dan kualitas daging yang bisa merata. Ada hal penting yang perlu teman-teman ketahui juga. Yang pertama, teman-teman harus tentukan targetan dan tujuan akhir ketika budidaya. So, ada plus minusnya teman-teman. Pertama, pada tebar tinggi itu memang kuantitasnya banyak. Kedua, pada tebar longgar itu kuantitasnya sudah pasti sedikit. Jadi saya tekankan di sini, ketika kita pada tebar yang tinggi, ada kemungkinan FCR itu pasti tinggi. Dan mortalitas keseragaman bobot ikan itu kurang merata. Dan semakin pada tebarnya tinggi itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi nambah durasi panen juga tuh. Tanpa kecuali teman-teman memilih ukuran ketika tebar di awal itu ukuran yang agak besar. Seperti contoh, ukuran 1 kilo isi 20. Bisa memangkas durasi panen itu pertama. Kedua, bisa mempercepat pertumbuhan si ikan juga, dan bisa hemat pakan juga. Cuman tetap kembali lagi kepada individualnya masing-masing terhadap petani yang membudidayakan ikan tersebut di sistem biofloc. Jadi ada plusnya juga, itu bisa memangkas kos biaya listrik yang harusnya bayar 3,5 bulan, jadi bisa berkurang menjadi 2,5 bulan. Nah, lalu yang kedua itu pada tebarnya yang longgar. Kalau saya, kenapa pada tebarnya longgar? Biar lebih proporsional dan lebih berisi. Selain itu, bisa mempersingkat, dan biasanya ketika pada tebarnya longgar, tingkat keseragaman ikan atau average size ikan itu cenderung lebih ke merata ya teman-teman. Dan kedua poin ini belum tentu bisa dijadikan pedoman atau dijadikan jaminan sebagai acuan untuk metode budidaya ikan di biofloc system. Akan tetapi teman-teman juga harus memperhatikan dari segi kualitas bibitnya, dan juga memperhatikan kualitas air, mekanisme atau alat penunjang untuk masa budidaya ikan, lalu pemilihan pakan, itu harus selalu diperhatikan sama teman-teman. Nah, kalau di sini penjualannya kemana sih untuk penjualan ikannya ini penjualan langsung kepada buyer. Nah, dan si buyer itu ke pasar ikan, sama seperti halnya di tempat saya di Indonesia ya, di Tasikmalaya. Cuman yang di sini itu agak berbeda. Berbedanya dari segi harga itu udah jelas berbeda, dan cara penimbangannya itu juga berbeda ya. Karena kalau di sini itu penimbangannya nggak pakai air. Kalau di tempat saya itu biasanya menggunakan air ketika ditimbang. Teman-teman bisa lihat dengan seksama itu ikan yang sudah di grading ya, dari kolam luar atau outdoor itu only one untuk karantina itu 4 kolam di kolam terpal. Jadi kemarin itu satu kolam itu dapatnya cuma 4 kintal lebih dari satu kolam tebaran
1.200 sampai 1.300 ekoran. Panen di ukuran sekilo isi 3, sekilo isi 4. Kita akan lanjut ke episode ketiga.